Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din Ashhadu an la ilaha illallah wa Rabbul Alamin Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in amma ba'd faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga di siang hari ini Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah, Allah masih memberi kita nikmat umur, nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah dan taufik, sehingga dengan itu semua pada siang hari ini masih di bulan Syawal 1443 Hijriah kita masih mampu meninggalkan sejenak aktivitas duniawi kita, laksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah berikan kepada kita semua sampai masanya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dicurahkan Allah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan khususnya kita semua mengikuti ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak bosan begitu senantiasa berwasiat mengingatkan diri pribadi, umumnya kepada hadirin semua. Mari kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, sehingga ketika ketakwaan mampu memuncak menjadi sebuah keyakinan keimanan yang masuk ke dalam sanubari, tidak akan ada yang mampu mengubah segala apapun yang terjadi pada kita. Karena tidak akan mungkin kita lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin lari dari perubahan-perubahan yang tidak bisa kita hindari. Namun perubahan apapun yang terjadi, jangan ada pernah berubah keyakinan kita, kepasangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, tidak terasa Ramadan 13 hari sudah meninggalkan kita. Saat ini kita di Syawal hari ke-13. Alhamdulillah, banyak sekali pesan-pesan tarbiyah yang diajarkan kepada kita selama 1 bulan di dalam bulan Ramadan, sehingga Ramadan bisa dikatakan dengan berbagai macam nama. Ada yang dikatakan syahrul tarbiyah, syahrul ibadah, syahrul siyam, dan lain sebagainya. Apapun itu namanya, hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya Ramadan merupakan salah satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan-kesempatan bagi hamba-hambanya yang Allah berikan panjang umur untuk senantiasa memperbaiki diri dan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhari raya sudah setelah kita menyempurnakan bilangan Sya'ban, bilangan Ramadan, dan kita pun telah berhari raya. Satu sama lain saling memaafkan, satu sama lain saling menjalin silaturahim, saling menghubungkan yang selama ini jalinan komunikasi terputus. Namun lebih dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nilai silaturahim hanya sekedar menjadi ritual belaka selepas kita melaksanakan sholat Idul Fitri, tetapi setelah itu kembali tabiat kita berubah, tabiat kita kembali kepada hal-hal yang tidak membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka betul Nabi berpesan kepada kita, kam min sha'im la yasalahu min siyamihi ila al-jum'ah. Banyak orang yang berpuasa, tetapi dengan puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kita bisa ambil tamsil orang yang berpuasa. Kita tahu ular ketika dia ingin berganti kulit, maka dia akan uzlah menyendiri berpuasa untuk mengganti kulit yang lama dengan kulit yang baru. Tetapi kita lihat setelah pergantian kulit, berubahkah ular? Ternyata tidak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dilakukan hanya sekedar untuk kepentingan dirinya, hawa nafsunya. Setelah ganti kulit, ular tetaplah ular dengan wajah yang sama, dengan sama-sama berbahaya ketika dia membawa sifat beracunnya. Tamsil yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana ulat yang begitu menjijikan, ulat yang begitu rakus, tanaman sampai dimakan sehingga pucuknya. Tetapi ketika dia uzlah menyendiri, ingin memperbaiki diri dengan cara berpuasa membentuk kepompong. Kemudian setelah beberapa waktu ulat ini melakukan puasa, lahirlah satu makhluk yang baru yang bernama kupu-kupu. Dengan warna sayap yang beraneka warna yang begitu orang memandang mempesona. Kita lihat adakah perubahan yang terjadi pada seekor ulat ketika menjadi kupu-kupu setelah dia melakukan puasa? Ada, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanannya yang dia makan bagus-bagus, dipilih, kemudian dia mampu memberi manfaat untuk lingkungan sekitarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tamsil puasa dari jenis makhluk ini hendaknya mampu kita menjadikan sebagai ibroh. Mampukah kita setelah menjalani puasa 1 bulan penuh ini merubah diri kita, merubah karakter diri kita dari menjadi hamba Allah yang benar-benar tulus ikhlas beribadah, kemudian menjadi hamba manusia, sehingga hablum minallah wa hablum minannas bisa terwujud, bisa terbukti dengan hasil puasa Ramadan yang dimana Allah kehendaki la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Syawal ini jangan sampai ritualitas saling memaafkan hanya sekedar dalam bibir saja, namun tidak membawa perubahan makna. Nabi mengatakan, "Laisa wasilu bil mukafi, walakin al-wasilu alladzi idza qata'a rahimahu wa salaha." Bukanlah orang yang menghubungkan silaturahim itu dengan saling memberi. Siapa yang memulai memberi, maka terjadilah hubungan silaturahim. Siapa yang meminta maaf pula, maka memaafkan orang tersebut. Bukan ini yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi kata Nabi, laisa wasilu alladzi qata'a rahimahu wa salaha. Apabila orang yang dikatakan orang yang menghubungkan silaturahim, apabila dirinya diputuskan silaturahimnya, maka dia yang memulai menghubungkan silaturahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa ambil 3 tipologi orang yang menjalin silaturahim. Yang pertama, orang yang disebut orang yang menjalin silaturahim dengan mukafa. Mukafa ini mau memaafkan bila dia dimulai memaafkannya dulu. Mau memberi asal dia dimulai pemberian dari orang lain. Ini termasuk orang yang menghubungkan silaturahim dengan saling memberi. Yang kedua, ada yang dinamakan wasil. Orang yang disebut dengan wasil ini tidak peduli siapa yang dia melukai hatinya, tidak peduli siapa yang memutuskan silaturahimnya, tetapi dia yang pertama kali membuka diri untuk memaafkan dan memberi maaf. Tidak peduli siapapun yang telah berbuat menyakiti, menzalimi dirinya. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi penghuni neraka. La yadkhulul jannata qadiyah. Tidak akan masuk orang ke dalam surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Dimintakan disambung silaturahimnya tidak mau, diberi dibuang pemberiannya. Termasuk orang inilah yang nanti dikatakan oleh Nabi penghuni neraka. Dihubungkan silaturahim tapi tidak mau menerima silaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk pada golongan orang yang kedua di dalam momentum Syawal ini, sehingga kita benar-benar bisa memaafkan orang lain walaupun orang lain tidak memaafkan kita. Kita memulai dulu meminta maaf walaupun orang lain menunggu maaf dari kita. Maka yang paling terberat adalah memaafkan ketimbang meminta maaf. Maka ketika meminta maaf selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Maka beruntunglah bagi kita yang menjadi pelopor
membuka jalin komunikasi yang selama ini terputus dengan membuka diri untuk bisa memaafkan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik dari hasil ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh, dan Allah berikan usia kita sampai masa nanti di Ramadan 1444 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.